Cerita romantis Diari Sobat 7, episode 180. Mata Asmi menatap gusar pada sekeliling. Ingin rasanya saat ini ia marah, tapi entah pada siapa. Lekas ia masuk ke kamar mandi sembari mencelupkan kepalanya ke permukaan air, untuk meredam panas tubuhnya. Lekas ia mengambil wudhu untuk mengembalikan lagi kesadarannya. Begitu juga dengan sang istri yang menyusul mengambil wudhu dan merapikan kembali jilbab serta gamis yang tadi sempat nampak kacau tak beraturan. "Assalamualaikum, assalamualaikum." Suara bersahut-sahutan salam riuh rendah nampak terdengar dari joglo depan. Asmi dan sang istri buru-buru keluar. Nampak di sana keluarga Fadil lengkap tumpah ruah memenuhi joglo depan. Fatma, Umik Fadil, Abah Fadil, juga ketiga anaknya, lengkap dengan dua babysitternya nampak duduk berkumpul di joglo. Mobil HS warna silver terparkir tak jauh itu dengan sopir yang sedang mengecek semua pintu mobil. "Waalaikumsalam, lo, Mbak Fatma," ujar Zahra ceria sambil mengulas senyum, menutupi kekikukannya. Asmi sendiri terkaget dengan formasi lengkap keluarga Fadil yang datang memenuhi joglonya. Asmi sendiri langsung menyalami Abah Fadil, Kiai Aziz, yang duduk di kursi jati ujung timur. "Assalamualaikum Kiai." "Waalaikumsalam Nak Asmi, maaf kami datang merepotkan." "Mboten Kiai." Keduanya pun bercengkerama. Beberapa santri kemudian nampak membantu menyiapkan makanan dan minuman dibantu oleh Ita. Fahmi sendiri memanggil Fadil di kamar tamu samping. Tak lama kemudian Fadil nampak tergopoh setengah berlari mendapati kabar kedatangan keluarga besarnya. "Papa," ujar Fatma sambil melambaikan tangan ke arah sang suami dengan nada riang. "Mah, kok kesini?" ujarnya setengah berbisik. "Umik yang ngajakin." Suara sang Umik menengahi keduanya. Fatma sendiri hanya bisa menutup mulut menahan senyum. "Tuh kan Mas, bukan aku yang ngajak." "Halah, kamu nggak ngajakin tapi ngomporin. Sudah hafal aku," seru Fadil setengah tertahan. "Monggo Umik." "Abah, minumnya monggo," ujar Zahra sembari merapikan cangkir yang dibawa para santri. Jelas Asmi kebingungan karena tak siap menerima tamu. Rumah tamu yang agak besar masih dalam proses renovasi, sedangkan kamar tamu yang lain digunakan untuk beberapa santri yang kemarin menumpang di pondok Asmi. Zahra yang seolah tahu kekhawatiran sang suami membisik pelan agar Fatma dan anaknya tidur di kamar mereka saja. Jelas Asmi mengernyit tak setuju. Tapi bagaimana lagi? Kali ini dia tak punya pilihan lagi. Ikrom yang datang tergopoh pun segera menyalami pria sepuh di sana. Mereka semua berbincang akrab seolah keluarga besar yang lama tak berjumpa. "Anu Nak Asmi, Umiknya pengen tahu tempat kerjanya Fadil di sini. Terus kami ini ingin mencari rumah sebenarnya di dekat sini. Jadi Fadil biar bisa bawa istrinya ke sini sekali-kali. Kami, kalau kangen juga bisa nginap di sini." "Oh, begitu Kiai," ucap Asmi seraya mengangguk. Fadil sendiri hanya bisa menggaruk kepalanya yang mulai panas rasanya. "Abah mau beli rumah kok kayak mau beli tempe. Nggak bilang-bilang Fadil dulu." "Ya sekali-kali kejutan lah," Kiai Aziz cekikikan sambil menghisap rokok favoritnya. "Anu Gus Asmi, istrinya Fadil sekarang tinggalnya di dekat rumah kami. Umiknya itu saking senengnya pengen ngasih kejutan. Itu pakai tabungannya sendiri. Abah mau nambahi juga nggak boleh, katanya urusan perempuan." "Wes, bensak geleme Gus Asmi. Asal tensinya nggak naik aja sudah bagus lah. Tak turutin aja biar tambah sehat." "Inggih Kiai, lah rumahnya di mana Kiai?" "Sudah dapat gambaran dari internet dibantu Nak Fatma. Dekat kok dari sini. Besok kami mau janjian ketemuan, terus langsung mau ke keluarga kami di Lembang. Sekalian ngajak cucu kemah di sana." Asmi hanya mengangguk sambil mengulas senyum. Berbeda dengan Fadil yang mulai frustasi mendengarkan penjelasan abahnya.
Asmi pun menyilahkan Kiai Aziz beserta umiknya tidur di kamar tamu yang tadi ditempati Fadil dan Ikrom. Sedangkan Fatma di kamar Zahra. Dua babysitternya menumpang di kamar Mbok Endalem. Zahra sendiri memilih tidur di ruang pengurus santri putri daripada tidur bersama Ita. Ia tak mau mengganggu kamar adik sepupu suaminya itu, dan lagi memang di ruangan itulah Zahra banyak menghabiskan waktu selama ditinggal Asmi. Jadi Zahra memang sudah nyaman dengan tempat itu. Setelah semua tamu mulai masuk ke kamar masing-masing, tinggallah Asmi, Fadil dan Ikrom yang memang berencana tidur di joglo, juga ada Fahmi yang ikut menemani mereka. Mereka berempat bercengkrama karena memang rasa kantuk sudah terlanjur hilang akibat hebohnya kejutan untuk Fadil. Tak selang beberapa lama Kiai Aziz keluar kamar dan bergabung dengan anaknya dan sahabat-sahabatnya. Malam makin pekat. Asmi dan kedua sahabatnya masih asyik mengobrol dengan Kiai Aziz yang masih belum mau tidur di kamar menemani sang istri. Sang Kiai menanyai bagaimana proses riyadoh kemarin. Juga tak lupa, obrolan tentang golok mewarnai obrolan mereka. Fadil sendiri sibuk memamerkan goloknya kepada sang abah. Ikrom juga menunjukkan golok miliknya. Logus Asmi apa ndak beli golok juga? Ndak beli bah, tapi dikasih sama orang sudah mati lagi, Fadil nyeletuk kembali. Hus, ngawur, Ikrom menyela, lo iya Gus Asmi. Asmi pun menceritakan kisah singkat golok itu pada ayah Fadil. Sang Kiai sepuh hanya bisa mengangguk sambil mengulas senyum. Memang, karisma dan kebijaksanaan itu mungkin bisa dipelajari, tapi belum tentu bisa diraih. Sebetulnya keduanya itu murni anugerah Sang Kuasa. Berarti Gus Asmi ini insya Allah akan segera menyandang besar, ujar Sang Kiai kemudian. Asmi hanya menunduk dalam sambil memohon doa restu dari Sang Kiai. Gus Ikrom, bagaimana kabar Kiai Toha dan Bu Nyai Zainab? Apa sehat-sehat? Tanya Kiai Aziz kepada Ikrom. Alhamdulillah, sehat semua Kiai, jawab Ikrom yang ditanya perihal orang tua angkatnya. Alhamdulillah, saya ingat betul, bagaimana dulu Kiai Somad, ayah Ning Aulia menelpon saya dan mengajak ke rumah almarhum Kiai Rohmat, untuk meminta merawat Gus Ikrom. Lanjut Kiai Aziz. Ikrom yang mendengar nama ayah kandungnya diceritakan mulai mendengarkan dengan takzim. Dulu Kiai Somad itu bersikeras merawat Gus Ikrom, karena lama tidak dikaruniai anak. Tetapi keduluan Kiai Toha, yang juga belum dikarunia anak. Kiai Somad dan Kiai Toha, sempat berdebat memperebutkan Gus Ikrom. Saya hanya bisa menjadi penengah saat itu, lanjut Kiai Aziz sambil sesekali terbatuk dan meminum kopi yang sudah dingin. Aku itu memang dari kecil sudah jadi idola Dil. Dari kecil sudah jadi rebutan para kiai besar aku, seloro Ikrom sambil cengengesan kepada Fadil yang baru saja menyulut rokoknya. Spontan kelima lelaki itu tertawa cukup keras. Tidak menyangka lakos sekarang Gus Ikrom jadi suami Ning Aulia. Kiai Toha dan Kiai Somad besanan. Memang Gusti Allah adalah maha bijaksana, sang maha sutradara, betapa indah kisah Gusti Allah buat pada kehidupan kita, lanjut Kiai Aziz. Lah iya bah, kok mau ya Ning Aulia dengan Ikrom, padahal bedanya jauh. Baina samai was sumur, komentar Fadil yang juga akhirnya membuat tawa meledak lagi. Itu karena amalan dan ilmu dari Kiai Aziz dan strategi yang pas dari Gus Asmi Dil, memang kata pepatah orang pintar, orang hebat itu kalah dengan orang beruntung, tapi bagi orang bijak, keberuntungan itu hakikat dapat diciptakan Dil, jawab Ikrom dengan gaya khas motivator MLM sedang memprospek target. Kok bisa lo Ikrom dapat ilmu dari Abah, kok aku malah gak diberitahu? Memang Abah punya ilmu dan amalan macam itu. Fadil keheranan, baru kali ini dia mendengar cerita ini. Lah kamu apa gak pernah mikir toh Dil, kamu dapat wajah ganteng Arab itu dari mana? Dari umikmu kan?
Coba pikirin masak umikmu yang cantik, keturunan Arab, anak saudagar besar, mau sama abahmu ini yang cuma anak kiai kampung. Jelek lagi, jawab Kiai Aziz yang bercampur tawa terkekeh. Fahmi dan ketiga sahabat itu pun ikut tertawa. Lah kenapa dulu kok abah gak ngajari aku amalan itu pas aku ngejar-ngejar Fatma? Tanya Fadil mulai mencecar ayahnya tak terima. Lah dulu aku berdoa kamu nikahnya sama Ning Rohmas saja kok, aku kan gak setuju dulu kamu sama Fatma. Tapi ternyata aku cuma manusia biasa yang tak akan pernah bisa melawan takdir Gusti Allah. Sekarang nyatanya tanpa amalan apapun kamu bahagia sama Fatma kan? Ujar abahnya sambil menerawang langit-langit joglo. Kamu kan dulu juga dapat amalan dari Kiai Ridwandil. Lah kamu malah mencari amalan dari orang lain, ya amalan Kiai Aziz diberikan akulah, makanya toh Dil, apa-apa itu yang utama harus minta restu orang tua, harus komunikasi dengan orang tua. Orang tua itu mungkin tidak selalu setuju dengan pendapat anak, tetapi orang tua adalah sumber solusi dari semua masalah, itu menurut Al-Quran Dil. Jawab Ikrom sambil tetap sok bijaksana. Asmi yang mendengarkan gaya songong Ikrom sontak memukulnya dengan kopiah hitam yang dia pakai, semua tertawa lagi. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah dalam. Abah, ayok tidur, malah bercanda malam-malam, ketawanya ribut banget bah. Ujar suara tegas yang ternyata berasal dari suara Umik Fadil. Kiai Aziz yang mendengar suara istrinya sontak diam dan langsung masuk kamar tanpa suara. Mas, jangan ribut mas, ayok segera istirahat mas. Terdengar suara lagi yang ternyata berasal dari Ita disusul Fahmi yang langsung pamit untuk masuk kamar. Ketiga sahabat hanya berpandangan melihat kejadian itu. Spontan tawa mereka meledak sekeras-kerasnya. Pah, berisik, teriak Fatma sambil melempar sandal dari kejauhan. Sontak tawa ketiga sahabat itu terhenti, lalu hening kemudian. Di joglo tersisa 3 sahabat yang masih segar karena kantuknya terlanjur hilang. Hanya Fadil yang menekuk wajah seadanya, tak habis pikir dengan ini semua. Lah ya, gimana ini Gus-Gus? Nasib-nasib. Nggak nutut ini pikiranku, kemana semua logikanya keluargaku? Aku nggak dikasih tahu apa-apa ini Gus. Gus, pusing aku. Fadil meringis pelan. Iya baguslah Dil, kamu enak nanti bisa santai sama istrimu di sini. Tenang kamu. Ujar Asmi pada Fadil. Iya kalau tenang, lah kalau tambah heboh gimana Gus? Live shopping pah, live shopping. Ujar Ikrom sambil menirukan logat perempuan. Asmi dan Ikrom tertawa terbahak-bahak, sedangkan Fadil hanya menggeleng-gelengkan kepala. Pusing aku Gus, ya sudah. Dianggap surprise saja Dil. Jangan sampai menunjukkan rasa kecewa. Hargai niat orang tuamu. Ya gimana lagi Gus, ya sudah. Tidur saja kalau begitu, Krom. Besok aku pulang ke Pati. Kamu bareng aku saja ya. Iya Gus. Ketiga sahabat itu langsung merebah di lantai joglo yang terbuat dari papan kayu. Berharap kantuk segera tiba. Meskipun badan masih terasa remuk redam karena sisa perjalanan, ketiganya pun memejam, berusaha kantuk segera datang. Asmi Sendri memilih menghadap ke dinding, membelakangi kedua sahabatnya. Ikrom berada di pojok kanan, Fadil berada di tengah keduanya. Suara dengkuran Ikrom pelan-pelan sayup terdengar. Cepat juga Ikrom tidurnya, Asmi membatin sambil memeluk dirinya sendiri. Harusnya malam ini tak begini. Harusnya malam ini ia bermesraan dengan sang istri. Bergumul hangat dalam selimut malam. Tapi mengapa endingnya jadi begini? Haruskah ia menyalahkan siapa-siapa? Ia jelas ingin. Tapi kalau yang datang ini orang tua sahabatnya, ia bisa apa? Kini Asmi hanya bisa meringkuk sepi. Mendekap sarungnya sendiri sambil mengusir dengingan nyamuk yang menguing di telinga kanannya. Bayangan istrinya menari di pelupuk matanya seolah malah mencegah kantuknya tiba.
ingin rasanya ia memeluk bayangan istrinya yang tak kunjung menggodanya. Rasanya, ingin ia menjemput istrinya dan berlari menuju entah kemana, asal berdua saja. Bayangan lembut itu tiba-tiba menghilang, terganggu dengan suara dengkuran halus, yang lama-lama menjadi dengkuran kasar. Ngook, ngerook, enggook, suara dengkuran Ikrom makin membisingkan telinga. Asmi pun menutup telinganya. Lama-kelamaan suara itu tak mampu tertahan lagi. Ia pun membalikkan badannya menghadap lantai, berharap suara dengkuran itu tak terdengar jelas. Enggok, grook, enggok, sial, suara dengkuran itu makin tak terkendali, bersamaan dengan bau busuk yang mulai menghampiri indera penciumannya. Asem, Ikrom kumat, teriak Fadil yang terburu bangun sembari kabur. Asmi ikut bangun dan mengejar Fadil yang berlari ke arah masjid. Keduanya pun memilih tidur di teras samping masjid sambil menatap langit. Entah kenapa masjid yang biasanya tak pernah sepi dari santri yang hafalan, sedang melaksanakan amalan atau sekedar tadarus malam ini tak ada sama sekali. Deal, tidur di dalam aja lo, ada karpetnya lumayan hangat dan empuk. Ucap Asmi kepada Fadil sambil tetap menatap langit yang sangat cerah. Lah iya Gus, pantes Ning Aulia itu kurus ya Gus. Mungkin tiap malam dia tidak bisa tidur ya Gus. Mungkin Ning Aulia tiap malam bingung mengungsi kayak kita ya Gus, jawab Fadil dengan suara yang tidak jelas. Iya enggak lah Dil, kalau sudah suami istri ya pasti betahlah. Kamu itu ya aneh-aneh. Padahal ingatku dari dulu Ikrom juga kayak gitu. Kok kita 4 tahun sekamar sama Ikrom dulu betah-betah saja ya Dil, lanjut Asmi. Lah iya, tak pikir-pikir jadi Ikrom itu enak ya Gus. Orangnya benar-benar santai, gak banyak berpikir, tapi kok bejo banget ya, tanya Fadil. Semua orang itu punya cobaan masing-masing Dil, semua itu ya kelihatan enak di mata orang. Karena tidak ikut menjalani, jawab Asmi. Ikrom itu kan ya punya uang ya Gus. Tapi kenapa motor Ikrom gak ganti-ganti ya Gus? Kok GL Max itu aja? Padahal kan bisa beli baru ya Gus, ujar Fadil. Ya mungkin karena udah cocok. Kan kalau sudah sayang, gak semudah itu ganti yang baru. Jawab Asmi sambil berpikir kok Fadil gak nyambung ya ngomongnya. Ikrom itu kok bisa tetap kurus ya Gus? Padahal makannya banyak banget, tanya Fadil lagi. Iya mungkin udah bawaan orok Dil, jawab Asmi sekenanya, karena merasa Fadil mulai ngelantur. Ikrom lo Gus, bisa naik motor sambil tutup mata, dulu pernah atraksi Gus. Kapan lo Dil itu? Kok aku gak ingat, tanya Asmi sambil melirik Fadil. Ikrom loh Gus nasi gorengnya enak. Padahal dia kan item, kok masakannya enak ya? Tanya Fadil semakin tak terarah. Lah apa hubungan masakan enak dengan wajah jelek? Kan gak ada hubungannya Dil. Jawab Asmi mulai kesal. Kalau di multiverse lain kayak film Avenger, Ikrom di sana apa ya menjengkelkan gini ya Gus? Tanya Fadil lagi. Lah ngapain kamu mikir film? Kan itu juga cuma hayalan Dil. Jawab Asmi sudah benar-benar mulai jengkel. Kalau di drama Korea Gus, Ikrom itu kayaknya sudah dihukum mati sama Kim Jong-un Gus. Soalnya dia membawa kabur tawanan dari Korsel yang cantik banget. Aulia itu sebenarnya adalah Yeon Seril lo Gus, orang Korea kaya raya yang jatuh ke Korea Utara. Jawab Fadil ngomong panjang lebar. Asmi kali ini tidak menjawab, dia bangun memandang Fadil yang membelakanginya, dan ternyata Fadil sudah benar-benar merem sempurna. Asmi yang jengkel kemudian melepas sarungnya dan berdiri mendekati Fadil. Gus, Ikrom lo pernah manggung bersama Bon Jovi Gus. Mereka, sholat, 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 teriak Fadil dibarengi suara, blaar. Sarung Asmi tepat mengenai pantat Fadil yang kemudian membuatnya kaget. Fadil yang kaget sambil teriak sholat itu kemudian berdiri spontan, tetapi matanya tetap terpejam. Sambil memasang kuda-kuda, dia menantang Asmi dan berteriak, "Sa, su, ke,
Jurus 1000 bayangan, suara dari Fadil tetap dengan mata tertutup meskipun tubuhnya berdiri tegak. Wong yo podo anehe ambek ikrom kok ngilokno kancane toh yo. Wo, edian tenan tibake. Geru Tu Asmi sambil masuk ke dalam masjid. Bersambung, terima kasih sahabat Diari Sobat 7, yang selalu setia, selalu dukung channel kami, jangan lupa subscribe, like dan komentar di kolom